Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Aji Syabani dengan NIM 20.18165 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah sosial informatika yang berjudul pelanggaran kode etik dalam bidang IT. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang sudah bukan rahasia umum jika sekarang ini perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi atau IPTEK terjadi dengan sangat cepat. Hampir semua aspek kehidupan manusia berhubungan dengan teknologi. Salah satu contohnya ialah penggunaan teknologi di bidang pendidikan dengan adanya proses pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Di masa sekarang ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semua sekolah ditutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilakukan meskipun para siswa dan guru tidak berada di satu tempat yang sama. Perkembangan iptek ini mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana perubahannya dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Tentu dengan teknologi pekerjaan seseorang dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Namun di satu sisi ada beberapa orang yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan tidak bijak. Mereka akan melakukan berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan banyak orang. Contohnya seperti pencurian data, cyberbullying, dan penyebaran berita hoax di sosial media. Untuk selanjutnya pembahasan apa itu pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan yang harus ditaati oleh suatu disiplin ilmu, lembaga, maupun instansi. Fungsi dari kode etik adalah untuk memberi pedoman bagi setiap anggota perorangan yang berada di bawah satu instansi ataupun lembaga yang sama dan juga sebagai sarana kontrol sosial mereka. Orang lain di luar lembaga atau instansi tersebut tidak bisa ikut campur dengan permasalahan internal mereka. Pelanggaran kode etik berarti merupakan pelanggaran atau penyelewengan terhadap sistem norma, nilai, dan aturan yang telah ditetapkan secara tegas, mana yang benar, mana yang salah dalam sebuah profesi pada lingkungan masyarakat. Untuk penyebab pelanggaran kode etik sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, kurangnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, lembaga, organisasi, atau instansi tidak menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan tentang pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi kode etik yang dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi. Yang keempat, pengaruh orang lain. Dan yang terakhir, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, alasan kode etik diperlukan. Kode etik dapat dijadikan sebagai sebuah kontrol sosial sehingga martabat dan kehormatan seseorang dapat terjaga dan masyarakat akan terlindungi dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian. Yang selanjutnya ada berbagai undang-undang tentang kejahatan etik, kejahatan kode etik atau kejahatan etika. Untuk contoh pelanggaran kode etik sendiri terjadi pada tahun 2008 di suatu perusahaan namanya PT Ideafield. Di sini PT Ideafield mengalami kejahatan yaitu pelanggaran hak cipta, di mana pelanggaran ini dilakukan oleh medians yang mencuri salah satu karya PT Ideafield. PT Ideafood memasarkan jasanya melalui website Alliance. Ketika seseorang berminat memakai jasa mereka, maka perusahaan akan mengirimkan beberapa katalog dari desain grafis mereka, sehingga pembeli dapat menilai kinerja mereka. Namun, di suatu saat, PT Ideafood mendapatkan laporan dari website terkait bahwa salah satu katalog mereka digunakan oleh pihak medians tanpa izin dan diupload di website yang sama. Dengan ini, medians mendapat keuntungan dari pembelian menggunakan katalog curian yang desainnya mereka ambil dari PT Idea
Pada akhirnya media di situ diharuskan membayar denda 500 US dollar karena telah diketahui kejahatan penyalahgunaan hak cipta. Kasus di atas itu termasuk pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki adalah suatu hak yang dihasilkan dari suatu kreativitas intelektual yang menghasilkan suatu produk atau proses untuk dinikmati secara ekonomis dan berguna untuk manusia. Jadi kesimpulannya, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga akan selalu berkembang. Perkembangan teknologi ini tentu saja akan menguntungkan banyak pihak karena dapat mempermudah pekerjaan manusia. Namun di satu sisi, perkembangan teknologi bisa juga menimbulkan dampak yang merugikan orang banyak. Tidak sedikit kasus yang terjadi karena tidak bijaknya pemanfaatan teknologi. Beberapa tindakan yang menyalahgunakan teknologi adalah pembajakan software, film, dan lagu, pencemaran nama baik, bullying di sosial media, dan penyebaran berita hoax. Dengan adanya kode etik, diharapkan para pengguna teknologi memiliki panduan bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kode etik mengatur seseorang agar terhindar dari tindakan-tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum. Untuk saran sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita bijak dalam memanfaatkan teknologi. Jangan sampai kita menjadikan perkembangan teknologi sebagai ajang untuk merugikan orang lain atau untuk kepentingan sendiri. Apabila menemukan sebuah tindakan pelanggaran kode etik di bidang teknologi, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Ada baiknya kita menegur orang-orang di balik pelanggaran itu, atau bisa juga kita melapor mereka ke pihak yang berwenang. Untuk yang terakhir daftar pustaka ada beberapa hal. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada perkataan yang kurang enak atau kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.